Shalom, selamat hari Minggu, Jemaat GBI Muara Karang. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami boleh sehat Tuhan, kami boleh berkecukupan. Kami mengucap syukur buat penyediaan Tuhan dalam hidup setiap kami. Kami mau memuji Engkau Tuhan, kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tempat kami berada masing-masing Tuhan. Dan Engkau mau mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari katakan pujian ini dari awal. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari kita semua katakan pujian ini dari awal. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, oh, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih-Mu Tuhan, itu yang kami perlu. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji Kau selama-lamanya. Yesus, mari sembah Dia, agungkan namanya. Kami butuh Kau Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan, kami butuh kasih-Mu. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Lebih lagi katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan oh, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Setiap kami boleh menikmati kasih-Mu Tuhan, kami mengucap syukur kami punya Tuhan seperti Engkau. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bertahtalah Engkau terus dalam hati kami. Haleluya. Jemaat semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Shalom, puji Tuhan, apa kabar semua? Saya bersyukur bisa ada di kesempatan untuk berbicara di hadapan Anda semua jemaat GBI Muara Karang. Saya percaya Anda diberkati Tuhan, kiranya kasih Tuhan terus menyertai Anda. Dan hari ini ketika saya berbicara, kiranya Tuhan akan terus membuka mata hati saudara. Haleluya. Di hari-hari terakhir ini ada begitu banyak kehidupan yang membuat kita bingung ya. Membuat kita dalam kondisi serba salah kadangkala. Karena kita harus di rumah terus. Mending saudara kalau di rumahnya liburan, di tempat lain bisa kita pergi. Sekarang nggak bisa kemana-mana.
Seolah-olah kita ini seperti dalam penjara, tetapi saudara nggak penjara yang masih tetap ada kebebasannya gitu ya. Tapi jadi bosen. Saya nggak tahu berapa banyak di antara Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah mulai bosen, sudah mulai resah, sudah mulai bingung, sudah macam-macam yang berkecamuk dalam hati saudara. Tapi satu hal yang saya mau ingatkan sama saudara, yang Anda dan saya perlu hadapi di hari-hari terakhir ini adalah ketidakpastian. Yang pasti itu, karena tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Yang pasti cuma satu, ketidakpastian. Jadi saudara yang dikasihi, kita harus berhadapan dengan ketidakpastian. Berapa lama bahwa epidemi atau pandemi maksud saya, berapa lama pandemi ini, berapa lama wabah ini akan selesai? Siapa yang tahu? 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, sebulan, how do we know? Kita nggak pernah tahu saudara. Belum lagi krisis ekonomi, belum lagi situasi di mana sekarang PHK, orang yang nggak kerja banyak saudara. Jadi masalah-masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi harus kita hadapi. Nah, kondisi seperti ini membuat umat Tuhan dalam kondisi sekarang bertanya-tanya. Bahkan mungkin kita bertanya, where are you God? Di mana Tuhan? Nah, oleh karena itu saat ini saya mau bicara bagaimana saudara dan saya menghadapi ketidakpastian. Di tengah-tengah kehidupan, yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, banyak manusia berpikir begini saudara, bahwa kita bisa kendalikan hidup. Coba pikirkan baik-baik. Ketika Anda dan saya masih dalam kondisi normal, sebelum COVID ada ya, sebelum COVID ini, pandemi ada, kita seolah-olah merasa bahwa kita mampu, kita pinter, kita bisa kendalikan hidup ini. Kita bisa kuasai hidup ini. Padahal ternyata setelah adanya pandemi ini, setelah adanya virus yang kecil begitu saudara, yang melakukan penetrasi ke dunia ini, membuat kita jadi limbung, membuat kita jadi tidak ngerti kenapa hal yang kecil ini bisa mengganggu kehidupan manusia yang katanya pinter, yang katanya bisa melakukan segala sesuatu. Ternyata nggak bisa. Saudara tahukah saudara, saya tertarik saudara, ada sebuah cerita di Alkitab, kita nggak usah buka dulu, saya lagi mau cerita dulu saudara. Bagaimana ketika murid-murid di dalam perahu bersama dengan Yesus, perhatikan baik-baik, bersama dengan Yesus di dalam perahu mengalami goncangan yang dahsyat. Pernah baca tentunya. Nah saudara, ketika mengalami goncangan yang dahsyat, yang tidur adalah Yesus. Saudara, barangkali saudara yang dikasih Tuhan, yang harusnya nggak bisa tidur itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus tukang kayu. Sedangkan murid-murid adalah nelayan, sudah biasa menghadapi gelombang. Tapi yang menarik adalah Yesus bisa tidur di tengah gelombang. Nah artinya apa? Orang yang expert di bidangnya tidak bisa kendalikan. Yang kita butuhkan adalah Tuhan jangan sampai tertidur dalam diri kita. Halo, amin. Nah oleh karena itu saudara, mari kita mesti belajar saudara, jangan menganggap seolah-olah kita mau bikin planning, bikin rencana. Berapa banyak saudara, pemerintah juga sudah bikin planning. APBN, udah membuat planning, rencana pertumbuhan ekonomi segala macam. Ini harus mengalami koreksi yang luar biasa. Jadi saudara, kita nggak bisa mengatakan saya bisa tahu semua, saya bisa kendalikan. Nggak bisa saudara. Nah oleh karena itu mari kita baca yuk. Satu ayat firman Tuhan pembukaan di dalam Yakobus pasal 4. Ayat 13 sampai 16. Jangan kita terlalu yakin dulu saudara, bahwa hidup ini kita bisa kendalikan. No, lewat ini kita belajar sesuatu. Bahwa hidup ini rapuh. Life is fragile. Hidup ini gampang membuat kita hancur. Hanya dalam waktu seperti begitu saja. Kita bisa hancur. Kita kebingungan. Ya, mari kita buka. Yakobus pasal 4 ayat 13 dan sampai 16. Saya akan bacakan firman Tuhan begini. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Keren saudara. Di dalam ayat 13 ini dikatakan bahwa orang tuh bikin planning, saya mau pergi ke kota itu, saya mau bisnis ini, saya mau dagang, lalu saya bikin untung. Sesuai dengan forecast, sesuai dengan ramalan yang dia buat, saudara. Forecasting, proyeksi yang dia buat, dia dapat untung. Saudara, apa kata Tuhan? Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita nggak pernah tahu virus ini tiba-tiba datang begitu saja. Terjadi sesuatu dahsyat, saudara. Kita merasa tahun 2020 akan ada sesuatu yang dahsyat. Ternyata, saudara, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata begini katanya. Yakobus menulis, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi kita harus belajar untuk berserah dan andalkan Tuhan. Ayat 16, tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah.
Karena kita rasa kita bisa pegang kendali, kita bisa kuasain. No. Ingat tadi dari awal saya bilang tidak ada yang pasti dalam hidup ini. Hanya satu yang pasti, ketidakpastian. Oleh karena itu kita harus pasti menghadapi yang namanya ketidakpastian di hari-hari ini. Dengan adanya virus corona, harga minyak bergejolak, politik bergejolak, sosial bergejolak, dunia ini jadi demam, saudara. Dunia ini jadi demam, bukan cuma kita yang harus diukur, saudara, suhunya, temperaturnya. Bumi ini sedang demam, saudara. Sedang bergejolak, sedang goncang, saudara. Nah, kita ini tinggal di bumi yang akan mengalami goncangan. Karena firman Tuhan jelas berkata, bahwa sekali lagi aku akan menggoncangkan, bukan cuma bumi saja, tapi langit juga. Sehingga yang tergoncangkan akan hilang lenyap, yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Dan kita berasal dari kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, kita mesti mengerti bahwa dunia tidak bisa kita andalkan. Dunia tidak bisa kita harapkan. Kita tidak bisa berpijak di atas dunia yang kata Tuhan ketika Adam jatuh dalam dosa. Perhatikan baik-baik, saya mau bawa Anda, saya tarik Anda ke dalam penciptaan di Taman Eden. Waktu Adam jatuh dalam dosa, ada satu perkataan Tuhan apa? Terkutuklah bumi demi engkau. Bagi engkau. Kalau dalam bahasa Inggris jelas. Cursed is the ground for thy sake. Demi kepentinganmu, dunia ini, bumi ini dikutuk. Nah, sejak itu saudara, bumi nggak ada yang namanya kestabilan. Bumi nggak ada sesuatu yang namanya kepastian. Dunia tidak ada yang pasti. Sejak saat itu bumi selalu goncang. Dunia selalu bergejolak. Jadi kalau Anda mau upayakan ada kedamaian, ada ekonomi stabil, nggak mungkin saudara. Karena dunia memang seperti itu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, manusia hidup di dalam ketidakpastian. Dengan berpeluh, dengan susah payah, engkau akan mencari rezekimu. Berarti saudara, hidup ini rapuh. Yes. Sejak itu, manusia mudah sakit. Sejak itu, manusia mati. Sebelumnya tidak ada maut di sana. Waktu di Taman Eden yang ada adalah kehidupan kekal. Seandainya Adam dan Hawa makan buah pohon kehidupan, dia akan kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak itu perekonomian goncang. Makanya sistem ekonomi mau dibangun kayak apapun, pasti goncang. Selain bumi yang terkutuk, manusia pada dasarnya mewarisi sifat dosa. Kecuali kita yang menerima Tuhan, Anda yang menerima Tuhan bertobat, diubahkan oleh Tuhan. Jadi kalau demikian, bisa nggak kita mengandalkan dunia ini? Enggak bisa. Bisa nggak kita mengandalkan kepintaran kita? Enggak bisa. Hidup ini rapuh, sewaktu-waktu kita bisa digoncangkan. Saya teringat saudara beberapa waktu di tahun yang lalu saudara, 2019, di mana saya ada kesempatan melayani. Kami sedang membuka cabang gereja kami di pedalaman, saudara. Kalau kita buka di daerah-daerah pedalaman, karena saya percaya lumbung kebangunan rohani akan ada mulai dari desa. Saudara, kami melayani masuk ke satu tempat yang namanya Halmahera. Di Halmahera itu, saudara, kita harus mendarat sampai di Ternate. Naik pesawat dari Ternate ke Halmahera, kita harus lewat speedboat. Kira-kira 40-an menit. Nah, saudara yang dikasihi, apa yang terjadi ketika selesai saya melayani di Halmahera, membuka cabang di sana, gereja di sana. Singkat cerita, kami di Manado. Waktu di Manado kami bikin seminar malam itu. Dan setelah itu kami istirahat di hotel. Ketika saya nginep di hotel yang saya tidur di hotel itu di lantai 5 kalau tidak salah. Iya, 5 atau 7 ya. Lalu kemudian saudara, lagi enak-enak tidur di malam hari, tiba-tiba itu saya merasa digoyang luar biasa, terdengar krek, krek, krek. Itu saudara, tembok itu retak. Ternyata gempa besar 7, sekian skala Richter. Besar sekali. Dan potensi tsunami. Saudara, begitu goncang sehingga orang panik kabur keluar. Jadi hari ini saya mau ingatkan sama saudara, kalau Tuhan goncang saja, rapuh hidup ini. Ekonomi goncang, yes. Harga minyak begitu kayak yoyo goncang semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketidakpastian ekonomi membuat banyak orang takut hari-hari ini. Ketidakpastian sosial. Sehingga kalau kita mau bisnis apa bingung. Mau kerjain apa bingung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kenapa? Saya hanya mau ingatkan satu hal. Bahwa ekonomi Tuhan sudah katakan keadaannya akan demikian. Saya berhenti sebentar sebelum saya ngomong lebih jauh ya. Oke, saya diingatkan sesuatu. Anda mesti mengerti.
Ketika perekonomian normal, lihat, dengar baik-baik. Ketika perekonomian normal, semua berjalan dengan baik, Anda, kita, sulit untuk membedakan mana ekonomi Allah, mana ekonomi dunia. Karena seolah-olah di dalam ekonomi dunia, semua gampang cari duitnya. Gampang kita hasilkan, karena ekonominya berjalan lancar. Kalau Anda mau tahu ekonomi Allah, maka ketika krisis sedang melanda, ketika goncangan seperti sekarang sedang melanda, maka dunia tidak bisa diandalkan lagi. Baru Anda bisa lihat God's economy. Baru Anda bisa melihat ekonominya Allah bekerja bagi saudara dan saya di tengah-tengah dunia tidak lagi bisa menjadi harapan. Saya percaya di hari-hari ini, di waktu-waktu ini, di masa-masa wabah seperti ini, Tuhan sedang mau menunjukkan ekonominya kepada yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya mau mengajak saudara hari ini, andalkan Tuhan. Kenapa saya mau katakan demikian? Karena ekonomi memang akan mengalami goncangan. Yuk kita lihat, Tuhan sudah nyampaikan ini di kitab Wahyu. Ada baiknya kita baca Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6. Wahyu pasal 6 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan bilang begini. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Ketika anak domba membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Coba katakan sama saya, timbangan. Oke, jadi malaikat ini pegang apa? Timbangan. Oke, nanti saya akan jelaskan. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata begini. Secupak gandum. Katakan secupak. Katakan gandum. Yes. Secupak gandum sedinar. Sekali lagi, secupak gandum sedinar. Oke. Dan 3 cupak jelai sedinar. Katakan 3 cupak jelai. Sekali lagi 3 cupak jelai. Iya. Berapa harganya? Sedinar juga. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, saya jelasin sedikit saudara. Yang menarik bahwa ada malaikat yang diutus ke dunia ini pegang timbangan. Nanti kita lihat timbangan ini mempunyai akibat. Anda tahu timbangan di zaman dulu dipakai buat apa sih? Yang pasti bukan untuk nimbang berat badan, saudara. Tapi timbangan dipakai untuk apa? Untuk melakukan timbangan waktu ada bertransaksi jual beli. Saudara tahu nggak saudara? Itu artinya commerce. Itu artinya perdagangan. Jadi ada malaikat yang diutus ke bumi ini untuk membuat ekonomi goncang. Nah timbangan kalau dalam bahasa modern itu adalah balance sheet, neraca. Itu timbangan. Kiri kanan harus balance. Nah saudara, ini bicara soal keuangan. Ini bicara soal financial. Nah Tuhan akan katakan bahwa akan ada goncangan. Jadi pandemi ini sebagai tahap awal untuk Anda bisa melihat bahwa goncangan yang dahsyat akan terjadi secara ekonomi. Saya ngomong begini bukan membuat Anda jadi panik. Tidak. Tapi justru Anda melihat bahwa ini akan terjadi ketidakpastian. Nah gimana kita menyikapi ini? Itu yang lebih penting saudara. Lalu dikatakan secupak gandum sedinar. Gandum adalah makanan manusia. Secupak itu kira-kira seliter. Sedinar itu kira-kira upah 1 hari kerja sedinar. Jadi untuk makan gandum yang banyaknya cuma seliter, hanya seliter dapatnya untuk gandum, Anda bayar 1 hari upah kerja. Kerja sehari cuma dapat gandum seliter. Bayangkan kalau kita punya keluarga, anak, istri, nggak cukuplah seliter. Berarti kita mesti makan 3 liter yang lebih banyak. Tapi untuk dapat 3 liter dengan sedinar, nggak bisa dapat gandum. Tuker dengan jelai. Jelai adalah makanan binatang sebenarnya, bukan manusia. Tapi manusia masih bisa makan. It is edible, masih bisa dimakan. Tapi sebenarnya itu dispesialkan buat binatang. Lebih murah. Apa artinya? Sekarang dengan uang yang sama 1 dinar, Anda tidak bisa beli lagi barang yang sebenarnya berkualitas buat kita. Kita harus turunkan standard of living kita. Artinya apa? Akan terjadi kemerosotan secara ekonomi. Oleh karena itu saudara yang dikasihi, saya sangat percaya bahwa pandemi ini sebagai wake up call, alarm buat setiap pengusaha
buat setiap businessman, buat setiap anak Tuhan, buat mereka yang hidup dalam kehidupan sehari-hari, sadar sesadar-sadarnya. Ini baru tremor, ini baru goncangan kecil yang akan terjadi nanti lebih besar. Nah, oleh karena itu kalau ini kita tidak bisa mengalami kemenangan, ini kita tidak bisa lewati dengan penuh kemenangan, saya khawatir nanti waktu goncangan besar, kita akan ambles. Kekristenan bukan cuma ibadah, kekristenan bukan cuma euforia dalam ibadah yang wah, Saudara yang dikasih Tuhan, kekristenan adalah Anda berdiri di atas, you stand firm on your faith, Anda berdiri di atas imanmu. Dan bukan hanya berdiri di atas imanmu, Anda tetap berharap kepada satu pribadi, Kristus Yesus. Anda tidak berharap pada data ekonomi, Anda tidak berharap kepada kebijakan pemerintah, tapi Anda berharap kepada janji Tuhan. Anda berharap kepada apa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang saya mau ingatkan sama saudara. Apa yang Anda perlu hindari di dalam ketidakpastian ini? Apa yang Anda harus hindari? Jangan Anda lakukan terus-menerus. Anda harus bisa hindari. Karena gini ya, di tengah-tengah pandemi seperti ini, what can you do? What can I do? Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa Anda lakukan? Nggak ada. Kita paksakan lakukan sesuatu, malah kita bingung, saudara. Malah kita jadi stres. Oleh karena itu, hal yang perlu Anda hindari. Saya coba sampaikan dulu apa yang saudara dan saya harus hindari di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Ready? Yang pertama, jangan bereaksi keliru. Jangan bereaksi keliru. Di kondisi begini, reaksi saudara jangan keliru. Apa yang saya maksud reaksi keliru? Mengeluhlah, bersungutlah, kesel, marah, kecewa, nyalain orang ini dan itu. Akibatnya saudara, situasi hati saudara makin gak beres. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau ajak saudara, Anda ikutin ibadah yang keberapa saya tidak tahu, tapi satu hal yang Anda harus tahu bahwa jangan bereaksi salah. Amen. Yang kedua yang Anda harus hindari di tengah situasi begini, jangan terus mencoba melakukan yang memang udah gak bisa dilakukan. Saudara tahu ada murid Tuhan bertanya kepada Yesus begini, kenapa yang begini kita usir gak bisa? Ketika ada seorang anak yang dirasuk setan. Yesus bilang apa? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa. Ada lagi bagian yang lain di Injil bilang, jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Ada kalanya dalam hidup ini you cannot do anything. You just do nothing. Jangan lakukan apa-apa. Just stay. Makanya Tuhan bilang, dengan tinggal diam di situ terletak kekuatanmu. Siapa yang menanti-nantikan Tuhan, dia mendapat kekuatan yang baru, dia akan bagai Raja Wali terbang. Di saat-saat ini saudara, what can you do? Apa yang bisa lakukan? Anda hanya bisa berserah. Nah ini yang nanti saya mau kasih saudara tips terakhir, bagaimana Anda menghadapi ketidakpastian dalam hidup ini. Yang kedua, yang ketiga yang Anda harus hindari dalam situasi seperti ini adalah, jangan membandingkan kondisi sekarang dengan waktu normal. Waduh, dulu waktu normal begini. Manusia itu suka aneh, saudara. Ketika kondisi normal, dia bandingkan dengan kondisi sekarang. Kayaknya yang waktu normal itu lebih baik daripada yang sekarang. Padahal kalau Anda baca di kitab Pengkhotbah, Salomo sendiri yang dengan begitu bijak dibilang, nggak ada yang baru dalam hidup ini. Kita nggak bisa mengatakan yang dulu lebih baik daripada yang sekarang. Kita nggak bijak kalau ngomong begitu. Bahwa saudara yang sekali kasih Tuhan, saya percaya yang sekarang ini sebenarnya baik. Cuma karena kita suka take it for granted, bahasa Inggrisnya saudara. Kita suka anggap udahlah enteng gitu dengan apa yang Tuhan kasih dalam hidup normal. Ada berkat waktu itu kita tidak kelola. Ada waktu disediakan kita tidak kelola untuk cari Tuhan. Ada waktu untuk jaga kesehatan kita tidak jaga kesehatan. Saya jadi teringat saudara ada kalimat yang cukup menarik dan lucu saudara. Kita pikir di tahun 2020 nih katanya viral tuh saudara. Wah kita pikir kita akan ada digital, kita akan punya hebat, jadi orang hebat, teknologi akan begini, kita akan belajar sesuatu yang lebih hebat. Nggak taunya di tahun 2020, kita belajar cuci tangan yang baik. Ternyata mau cuci tangan yang baik aja mesti diajarin, saudara. Saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara, ayo jangan suka membandingkan. Ya udahlah, kalau Anda sudah lewat sekarang, ayo lakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan sekarang. Kalau dulu berdoa malas-malesan, berduru, baca Alkitab aja malas, dulu suruh ibadah juga malas. Ya kadang-kadang manusia lucu. Waktu nggak kerja, minta kerjaan. Udah dapat kerjaan, maunya cuti. Waktu belum nikah, mau nikah. Udah nikah,
maunya single. Ya kan gitu, saudara. Manusia juga lucu. Waktu ibadah nggak online, waktu dia datang sama-sama, dia online sama temennya. Dia online, dia browsing. Waktu saudara dengar khotbah. Sekarang kalau kita online, dia mau cari lagi ibadah. Udah kangen nih nggak ke gereja. Manusia lucu, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau ajak saudara, ayo jangan bandingkan keadaan yang lama dengan yang sekarang. Amin. Percaya yang di depan akan lebih baik. Saya sangat percaya sekali. Yang keempat yang Anda harus hindarkan adalah jangan menyalahkan keadaan. Keadaan disalahin. Presiden disalahin. Menkes disalahin. Tentara disalahin. Ya, saudara, politisi disalahin. Nanti lama-lama pendeta disalahin. Terakhir Tuhan disalahin. Nggak ada habisnya. Jadi saudara, hari ini saya mau ajak saudara. Yuk, kita dalam menghadapi ketidakpastian, jangan bikin susah. Ya, sekali waktu ada sahabat saya ajak dia makan, saya bilang, nih enak nih, pare, saya bilang. Pare itu rasanya kan pahit. Saya suka kebetulan makan pare, saudara. Sayur pare. Yuk makan nih pahit. Aduh, dia bilang, lo mah katanya makan yang sayur pahit, katanya. Hidup sudah pahit, jangan makan yang pahit lagi tuh, dia bilang gitu loh, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, artinya apa? Situasi lagi sulit, jangan nyalain orang lain. Jangan nyalain keadaan, itu makin sulit deh. Makin sulit. Makin Anda menghadapi masalah, makin berat rasanya. Ya. 4 hal yang Anda harus hindari, sekali lagi saya ulangi sekali lagi, saudara, jangan saudara lakukan yang 4 hal ini ya. Jangan bereaksi keliru, negatif, jangan. Saudara, jangan terus mencoba yang Anda memang udah nggak bisa lakukan. Udah lepasin aja, just ya surrender, berserah sama Tuhan. Dan saudara, jangan bandingkan keadaanmu yang sekarang dengan yang dulu, dengan orang lain. Seandainya saya begini, udah, nggak usah dibanding-bandingkan. Oke? Dan jangan salahkan. Itu ada 4 hal yang harus hindari. Nah, bagian terakhir, how to, bagaimana Anda menghadapi ketidakpastian yang kalau Anda tanya, berapa lama Pak? Mana kayak saya tahu, presiden juga belum tentu tahu. Belum tentu tahu, saudara. How do we know? Bayangkan, saudara, outbreak pertama kali virus corona adalah China. Sekarang nomor satunya Amerika tuh. Jadi, saudara, kita nggak pernah tahu. How do we know? Jerman, negara yang banyak kedokteran ada di sana, toh juga ngalami, semua orang ngalami, saudara. How do we know? Nah, saudara, ayo bagaimana kita menghadapi ketidakpastian? Ini penting, bagian terakhir saya mau sampaikan, saudara. Are you ready? Yang pertama, berserah dan berharap. Tetap berharap dan teruslah berserah. Berserah dan berharap. Katakan berserah dan berharap, itu nomor 1. Artinya berserah ini begini. Anda mempercayakan hidup Anda yang sekarang dan yang ke depan, di tengah ketidakjelasan, di tengah ketidakpastian, Anda serahkan kepada Tuhan. Anda percayakan hidupmu kepada Tuhan. Percaya sama Tuhan adalah satu hal, tapi mempercayakan hidup ini kepada Tuhan adalah hal yang berbeda. Anak saya bisa percaya sama saya, tapi kalau anak saya mempercayakan hidupnya ke saya, itu udah levelnya berbeda, saudara. Nah, berserah itu seperti itu. Anda mempercayakan hidup saudara yang akan datang sekarang dan yang akan datang di tengah ketidakpastian, di tengah ketidakjelasan, Anda serahkan itu kepada Tuhan. Tidak sama dengan menyerah. Kalau menyerah, tidak sama dengan berserah. Kalau menyerah, itu artinya gini, Anda terus coba, Anda terus pakai upaya. Teman, duit, ilmu pengetahuan, kepinteran, pengalaman Anda pakai. Nggak berhasil, terus Anda bilang, gua nyerah deh. Itu artinya Anda menyerah karena Anda pakai kekuatanmu, nggak bisa lagi Anda nyerah. Kalau berserah tidak, sejak awal ketika peristiwa persoalan Anda, engkau berserah ke Tuhan. Sedangkan berharap artinya Anda meyakini hari esok saudara lebih baik. Hari esok saudara ada jalan keluar. Anda berharap sesuatu menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentu pengharapan saudara harus ada basisnya. Sekali lagi, pengharapan saudara basisnya bukan data ekonomi, tapi pengharapan saudara basisnya adalah Kristus Yesus, the solid rock. Bukit batu itu, batu karang itu yang teguh. Yang pertama, berserah dan tetap berharap. Bisa katakan amin? Yang kedua,
Kerjakan yang bisa Anda kerjakan. Yang nggak bisa jangan. Kerjakan yang bisa Anda kerjakan. Dan yang biasa Anda kerjakan. Kerjakan yang bisa dan biasa Anda kerjakan. Kerjakan. Apa yang bisa Anda kerjakan sih selama ini? Nggak bisa kemana-mana kan? Apa yang Anda bisa kerjakan? Anda bisa bikin perencanaan kan? Anda tahu kalau ini udah selesai, mau ngapain? What will you do? Nah jangan sampai nanti udah selesai, baru bingung mau ngapain. Plan. Ingat ada satu kata berkata, if you fail to plan, you plan to fail. Kalau engkau gagal membuat rencana, engkau sedang merencanakan kegagalan. Jadi saudara buatlah rencana di hari-hari ini mumpung ada kesempatan. Karena membuat rencana adalah sesuatu yang penting, important. Tapi di kondisi normal, kita lupa membuat rencana. Kita sibuk dengan urgency. Hal-hal yang urgent, hal yang mendesak kita kerjakan. Lupa bahwa planning adalah bagian penting dalam hidup ini. Apa yang bisa? Bisa, kerjakanlah perencanaan. Apalagi yang Anda bisa. Mungkin Anda melakukan perubahan yang Anda perlu lakukan. Gaya hidup perlu berubah, cara hidup berubah. Lakukan yang bisa Anda lakukan. Anda bisa berdoa, berdoa. Anda bisa punya waktu sekarang berdoa sama keluarga, lakukan. Dan kerjakan yang biasa Anda lakukan. Apa yang biasa Anda kerjakan? Ya tetap bekerja, istirahat, berpikir positif. Yang biasa Anda lakukan, saudara. Bangun hubungan, tetap lakukan, baca Alkitab. Yang biasa Anda lakukan, saudara. Jangan sampai Anda nggak lakukan. Tentu yang saya maksud yang positif. Ada juga yang biasa Anda lakukan yang nggak positif. Toh, ya jangan saudara ya. Yang biasa Anda lakukan yang positif. Yang bisa Anda lakukan, lakukan. Katakan amin. Yang ketiga, di dalam ketidakpastian ini, kalau Anda bisa melakukan yang bisa Anda lakukan, kerjakan. Yang nggak bisa, udah nggak usah kerjakan ya. Yang biasa Anda lakukan apa? Berdoa, baca Alkitab, ya toh, olahraga. Olahraga bisa, olahraga. Saya biasanya renang tiap pagi. Tapi fitness club tutup. Ya mau nggak mau saya harus lakukan yang lain. Ya jalan kaki, ya sepeda, yang bisa kita lakukan, lakukan. Itu yang biasa Anda lakukan, lakukan. Bisa katakan amin? Mempersiapkan firman seperti ini, lakukan. Yang ketiga, lakukan yang bijak untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Lakukan yang bijak untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Apa? Kalau Anda hari ini tahu ada risiko ketidakpastian, buat rencana. Rencana yang perlu disesuaikan. Pemerintah saja perlu menyesuaikan. Pertumbuhan ekonominya harus disesuaikan. Anda juga harus menyesuaikan. Pengeluaran-pengeluaran Anda harus sesuaikan. Jadi saudara, jangan justru di saat seperti begini, kita melakukan yang berisiko. Investasi lah, nambah piutang lah, utang ditambah. Jangan. Itu berbahaya saudara. Saudara yang dikasihi, kita harus belajar saudara dalam situasi krisis. Dalam situasi krisis ya, bukan normal nih ya, dalam kondisi krisis seperti kayak begini nih, situasi lagi ekonomi lagi sulit, satu hal yang Anda harus tahu, cash is king. Uang tunai itu jadi raja. Anda boleh punya aset dalam bentuk properti dan sebagainya. Dalam sekarang begini, orang nggak cari properti saudara. Orang cari cash. Cash is king. Jadi saudara harus bijak. Lakukan penghematan-penghematan yang nggak perlu dikerjakan, jangan dikerjakan. Kegiatan yang nggak perlu stop. Biaya-biaya yang nggak perlu kurangi. Lakukan penghematan, saudara. Artinya apa? Become wise. Dalam situasi yang tidak pasti seperti ini. Kalau pemerintah bilang pakai masker, pakai masker. Cuma aja saya khotbah nggak mungkin pakai masker, saudara. Kan lucu khotbah pakai masker dia tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kemana pakai masker? Pakai. Why? It is to minimize, mitigate the risk. Risikonya harus dikurangi. Risiko jangan sering-sering keluar. Kecuali penting. Ya, begitu saudara. Ada amin. Ya, jadi jangan lakukan sesuatu yang justru mengekspos kita kepada risk. Kalau mau makan, pesan, makan. Jangan makan di tempat ya. Saudara, saya masih melihat loh. Beberapa waktu seminggu yang lalu masih ada restoran yang melayani customer yang datang makan. Dan saya juga pikir tuh customer berani banget. You open the risk. Jadi ikutin. Dan ikutin juga pemerintah punya informasi apa. Kita perlu informasi. Hari-hari begini saudara, jangan cuma dengerin update corona. Namanya tuh keren loh ya, corona ya. Luar biasa.
Teman saya bilang begini, itu nama corona seksi sekali katanya. Tetapi saudara itu berbahaya. Kita nggak harus update corona lah. Ini lama-lama you stres sendiri. Saya percaya saudara masa itu sudah mulai hilang. Tapi yang ada sekarang adalah bagaimana menghadapi ketidakpastian. Amen? Risk Anda harus mitigate. Apa peraturan-peraturan pemerintah tentang bisnis, tentang macam-macam. Potensial. Dan Anda juga bisa melihat mungkin ada peluang di tengah-tengah ini. Gitu saudara. Ya, barusan saudara sebelum saya siapkan khotbah ini, saya sebelum masuk dalam khotbah ini, saya bicara sama tim saya. Ternyata di tengah-tengah pandemi seperti begini, ada satu merek terkenal di Paris. Branded, yang biasa untuk fashion. Saya nggak mau nyebut namanya. Dia bikin saudara masker dari kulit luar biasa. Harganya about 20 million, 20-an juta. Saudara, itu jadi peluang buat dia barangkali. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo, saya percaya di tengah-tengah setiap kesulitan selalu ada peluang. Amen? Barangkali Anda mulai berpikir bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang saya nggak pernah kerjakan. Anda mungkin dulu punya hobi loh, dengan pekerjaan tanganmu. Hari ini Anda di rumah punya waktu, Anda kerjakan dengan hobimu, dan Anda bisa jual online, and that makes money. Amen? Oke. Yang keempat, berdoa dan berpikir positif. Jangan pernah lupa di tengah ketidakpastian Anda dan saya butuh doa. Dan selalu berpikir yang positif, selalu berpikir yang benar, jangan negatif. Bapak Ibu Saudara, doa itu dapat melakukan hal-hal yang mustahil. Doa itu bisa menembus yang nggak kelihatan, tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kuasa doa itu dahsyat. Tuhan hadir dalam doamu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kenapa saudara? Doa itu bukan cuma sekedar ucapan kata-kata, ritual, kebiasaan yang Anda lakukan. But it is relationship. Adalah hubungan, komunikasi Anda dengan Tuhan. Gini saudara, saya mau cerita sedikit saudara. Kalau Anda didatangi seseorang yang sedang kesasar atau tersasar, salah jalan. Dia tanya sama saudara, Pak, alamat jalan ini Bapak tahu nggak? Anda yang kebetulan tahu, Anda bilang, oh ini kesini, kesini, kesini. Apa artinya? Anda berkomunikasi dengan orang ini? Yes. Tapi apakah Anda kenal orang ini? Ya enggak, orang asing. Apakah Anda membangun hubungan dengan orang ini? Ya enggak, karena dia orang asing. Hal yang sama dengan doa. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan, tapi belum tentu kita kenal Tuhan. Belum tentu kita punya membangun hubungan dengan Tuhan. It is a relationship. Dari relationship, dari hubungan, lahir doa. Jangan dibalik-balik, saudara. Dari hubunganmu dengan Tuhan, lahir doa. Yang powerful. Makanya berdoa dan berpikir positif. Artinya apa? Di tengah situasi ini, coba berpikir kreatif. Saudara, orang yang berpikir kreatif adalah orang yang tidak berpikir sebagaimana lazimnya. Tidak berpikir dalam kotak. Think something. Ini kesempatan untuk Anda berpikir liar. Maksudnya dalam tanda kutip liar. Tidak mengikuti sesuatu yang biasa. Coba berpikir. Tiap hari Anda pikirkan. Saya percaya kreativitas Anda datang. Tuhan, dengan doamu, Tuhan akan memberikan ide baru. Sehingga Anda bisa kreatif. Maka Anda bisa menemukan solusi. Anda bisa menemukan peluang. Anda bisa menemukan hal-hal yang baru. Bahkan inovasi mungkin. We don't know. Bagi Anda yang memang suka berkreasi, kenapa enggak? Atau barangkali ini adalah kesempatan untuk memperbaiki cara kerja saudara. Memperbaiki bagaimana Anda membangun hubungan dengan keluarga. That's the time. Come on. Ini adalah waktu di mana Anda berdoa dan berpikir positif. Yang setuju sama saya katakan amin. Amen. Yang kelima, yang terakhir. Bagaimana Anda menghadapi ketidakpastian? The fifth, yang kelima adalah melangkah dengan imanmu. Melangkah dengan imanmu. Saudara tahu nggak? Kegoncangan-kegoncangan tetap terjadi nanti. Yang tinggal, saudara, yang Tuhan mau cari nanti adalah apakah aku menemukan iman waktu aku datang kedua kali. Karena dengan adanya goncangan, dengan adanya masalah, dengan adanya situasi yang sulit, manusia akan mulai bertanya, benar nggak Tuhan ada? Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Banyak pertanyaan. Itu yang menimbulkan keraguan-raguan. Jangan heran ada kemungkinan orang disesatkan dengan cara berpikir yang salah. Mundur dari Tuhan.
meninggalkan Tuhan, tidak mau beribadah, tidak mau melayani. Kenapa? Iman. Iman itu dasar. Dia adalah, kalau dalam bahasa Inggris, faith is a substance of things hoped for. Iman adalah substansi dari apa yang kita harapkan. Jadi sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang belum kita lihat. Iman itu bukan cuma percaya kepada yang tidak kelihatan. Saya ulangi, iman bukan cuma percaya kepada yang tidak kelihatan. Tapi iman adalah membuat yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam hidup saudara. Bisa katakan amin? Jadi saudara jangan biarkan keraguan. Ketidakpastian. Ini rumus ya. Ketidakpastian. Ditambah dengan keraguan saudara. Menimbulkan kegagalan. Ketidakpastian. Ditambah dengan keraguan Anda. Menimbulkan kegagalan. Atau kehancuran. Tapi ketidakpastian ditambah dengan iman saudara. Membuat Anda melihat hidup ini berkemenangan. Breakthrough akan terjadi. Katakan amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa. Saya mau ajak saudara berdoa agar supaya saudara tahu bahwa di dalam ketidakpastian kita tetap punya Allah yang membawa kita. Tuhan, terima kasih untuk pesanmu hari ini. Aku percaya Roh Kudus, Engkau akan memberikan pengertian kepada jemaatmu untuk tetap hidup di dalam iman, pengharapan, berserah kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh bahwa Engkau yang menguasai dan mengendalikan hidup. Karena kami percaya Engkau adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Engkau yang mengakhiri semua, Engkau tahu akhirnya seperti apa. Hari ini waktunya kami belajar untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Urapi Tuhan jemaat-Mu, bawa dan pimpin terus untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi di hari-hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, hamba-Mu boleh selesai, Engkau akan sempurnakan pesan ini. In Jesus' name, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you. Happy Sunday. Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali bisa bertemu dengan saudara-saudara semua pada hari ini. Bukan hanya dari GBI Muara Karang, bahkan dengan semua saudara yang sedang mendengarkan program ibadah online pada hari ini. Puji Tuhan. Hari ini kita baru saja diberkati dengan firman Tuhan yang judulnya benar-benar luar biasa, yaitu menghadapi ketidakpastian. Hal inilah yang sangat mencekam pikiran perasaan kita semua, dimanapun kita berada, saudaraku, karena mencekam seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Tetapi firman Tuhan yang dahsyat pada siang ini memberikan kita kekuatan, saudaraku, bahwa hanya ada satu hal yang pasti dapat menolong saudara, dapat menyembuhkan kita, memulihkan kita semua. Pertolongan itu hanya datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta Syamsuri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Juga buat Ibu BK Masih yang sudah melayani pujian dan melayani penyembahan. Haleluya. Saudara, pada minggu depan kita akan ketemu lagi dalam ibadah online seperti hari ini jam 10 pagi. Dan kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Petra Vanggide, MTH. Mari saudara, kita tundukkan kepala dan kita akan masuk di dalam doa. Haleluya. Maha besar Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kalau pada hari ini firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami daripada segala ketakutan, kecemasan, dan segala kegalauan hati kami ya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami merasakan tidak ada kepastian. Kepastian itu hanya sungguh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah Engkau utus, Bapak Pendeta Syamsuri, dan juga buat Ibu BK Masih dalam pujian dan penyembahan. Oh Tuhan, Engkau berkati keluarga, berkati pelayanan mereka dengan kasih-Mu yang berlipat kali ganda.
Bapa Surgawi, kami mau terus berdoa buat bangsa dan negara kami, terutama buat Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh pemerintah dari pusat sampai di daerah. Tuhan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan kepada mereka, supaya negara kami ini, Indonesia, boleh terlindung daripada mara bahaya, Tuhan, terutama mara bahaya wabah penyakit corona COVID-19. Oh Tuhan, kami rindu boleh ada terjadi pemulihan, bukan hanya di Indonesia, bahkan di mana-mana tempat di seluruh dunia. Pertolongan dan belas kasihan-Mu itulah yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami terus berdoa dan mohon pertolongan-Mu saja, karena hanya nama Yesus yang sanggup memberikan itu semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami selalu mengucap syukur kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, saudaraku. Terimalah berkat yang indah daripada Bapa di surga, belas kasihan daripada putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh-Nya yang Maha Kudus akan terus-menerus menolong kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.